Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Sapria dan juga Dr. Saifullah yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan ajuan judul dari proposal seminar tesis saya yang sudah diseminarikan begitu, berjudul Pembacaan Hermeneutis atas Asal-Usul Totalitarisme karya Arendt dan Refleksi terhadap Pancasila. Izinkan saya memperkenalkan kembali diri saya. Nama saya Zazada Falfarisi, dan mengapa saya bisa menemukan katakanlah literatur Arendt ini gitu ya, The Origins of Totalitarianism, yang diterjemahkan dalam 3 jilid gitu ya, dan saya coba memberikan tafsir atasnya gitu. Karena saya dibesarkan melalui budaya kebebasan berpikir, sehingga saya punya kepekaan lebih terhadap isu-isu filosofis kemanusiaan kontemporer, di mana seringkali manusia modern punya masalah yang cukup besar terhadap bagaimana ia mempertahankan kebebasannya dari ide-ide yang mencoba untuk mendefinisikan kemodernan itu sendiri gitu ya. Entah itu ideologi, rezim-rezim yang berkuasa melalui doktrin-doktrinnya, ide-ide yang lain, mitos-mitos baru dan sebagainya. Izinkan saya mengutip perkataan Arendt dalam The Human Condition. Ia bilang, manusia dalam kebersamaan atau kondisi plural hanya dapat mengalami kebermaknaan karena mereka mampu berbicara satu sama lain serta memaknai diri mereka sendiri dan sesamanya. Inilah yang sebenarnya kita perjuangkan, sebuah dunia bersama atau common world, di mana perbedaan itu hadir dan diskusi menjadi semacam sarana paling manusiawi untuk mendefinisikan kemanusiaan. Lagi-lagi sebenarnya fokus saya adalah menggali sebuah konsep filosofis dan seringkali muncul juga dalam ilmu politik kontemporer, yakni totalitarianisme, atau kalau yang diterjemahkan oleh pustaka buku Hobor gitu ya, totalitarisme gitu, kurang lebih sama gitu ya. Dan konsep inilah yang saya ingin coba gali. Latar belakang, saya coba menjelaskan latar belakang dulu dari penelitian saya gitu ya. Pada akhirnya semua akan kembali kepada permasalahan yang paling mendasar dari manusia modern, yakni modernitas itu sendiri. Karena di era modern inilah sebenarnya kita baru mengenal sebuah katakanlah tipe dari rezim, sekaligus tipe dari dunia yang ditawarkan oleh rezim itu, yakni totalitarianisme. Lahirnya rezim-rezim totaliter itu baru ada sejak era modern gitu ya. Kita seringkali mendefinisikan kekuasaan absolut sebelum munculnya kedua rezim yang paling luar biasa ya. Maksud saya luar biasa hebatnya, buruknya, hebat buruknya, yakni rezim Nazi Jerman dan Sovietnya Stalin. Itu seringkali kita menyebut sebelum era itu gitu ya, sebuah kekuasaan absolut itu kan tirani atau paling banter, otoriter gitu ya. Tetapi di era Nazi-nya Hitler dan juga Sovietnya Stalin, seringkali dunia modern dihadapkan pada rezim-rezim yang baru, yang asing dan tidak dikenali, yakni rezim totaliter, di mana peradaban modern dibangun melalui mitos atas sistem dunia yang kita kenal, sangat diwarnai dengan kemunculan ideologi-ideologi besar gitu. Dengan ideologi dan imajinasi atasnya kita seringkali membentuk peradaban, menjalankannya dan menjadi bagian darinya. Kita tahu bahwa modernitas membawa anak-anak zamannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti Nazi Jerman dan Sovietnya Stalin. Juga begitu banyak rezim totaliter lain setelahnya gitu ya, terutama kita tahu ya, banyak pecahan-pecahan Soviet yang sangat gemar mengembangkan katakanlah politik yang total gitu ya. Sepanjang abad ke-20 dan ke-21 termasuk di sini cukup berani. Tesis saya di latar belakang tesis yang pendapat, yakni rezim orde baru juga yang ada di Indonesia. Saya mengutip Benedict Anderson dari bukunya yang cukup kita kenal ya, sekarang sudah diterjemahkan juga, yakni Masyarakat Terbayang atau Imagine Communities. Ia bilang bahwa modernitas menciptakan masyarakat imajinasi di mana jutaan orang siap mati untuknya pada apapun yang katakanlah layak diperjuangkan.
Benedict Anderson dalam buku yang sama mengatakan bahwa seringkali mitos bangsa dan juga mitos ideologi itu tercipta katanya ya di era modern karena mekanisasi atas dunia percetakan. Dan saya kira itu benar, karena seringkali perkembangan teknologi termasuk teknologi percetakan itu ya menjadi pisau bermata dua yang tidak hanya mengembangkan kebebasan berliterasi gitu ya, literasi yang semakin jauh, tapi juga propaganda yang semakin murah. Lanjut, lagi-lagi saya ingin memperkenalkan buku yang ingin saya tafsirkan, yakni The Origins of Totalitarianism, yang diterjemahkan oleh Buku Obor gitu ya, dan menjadi 3 jilid sesuai dengan pembagian babnya. Yang pertama antisemitisme jilid 1, yang kedua imperialisme, dan yang ketiga totalitarisme, yang ditulis oleh filsuf besar ya, walaupun dia sendiri tidak suka dibilang filosof karena hanya memperjuangkan singularnya manusia saja. Ya, kita sebut saja dia ahli politik ya, atau ilmuwan politik, yakni Hannah Arendt. Rumusan masalah dari penelitian saya, yakni saya mencoba untuk katakanlah menemukan sebuah kondisi pemahaman atau verstehen ya, suatu yang selalu diperjuangkan oleh hermeneutics, yakni pemahaman ya, dan memahami itu sendiri dari ketiga teks Arendt ini yang berjudul tadi ya sudah saya jelaskan, asal-usul totalitarisme, di mana pemahaman tersebut diperlukan sebagai upaya interpretasi dari bagaimana rezim modern bekerja melalui ideologi dan praktik totalitarianismenya, termasuk ini cukup berani ya, bagaimana Pancasila digunakan dalam logika kekuasaan Orde Baru. Ini refleksi saya yang kedua. Saya coba pecah lagi menjadi 3 subpoin. Yang pertama yakni bagaimana genealogi atas totalitarianisme menurut Hannah Arendt dalam ketiga buku ini atau ketiga jilid buku ini. Yang kedua, bagaimana pemikiran Hannah Arendt dalam asal-usul totalitarisme dapat dibaca secara hermeneutis untuk memahami logika rezim Orde Baru bekerja dalam menggunakan Pancasila sebagai basis legitimasi kekuasaannya. Dan yang ketiga, bagaimana refleksi atas pemikiran Hannah Arendt dapat memberikan pemaknaan ulang terhadap Pancasila agar tidak lagi terjebak dalam logika totalitasi kekuasaan sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Lagi-lagi tadi saya sudah menyebutkan bahwa saya menggunakan hermeneutics dan tradisi di baliknya gitu ya. Tapi kan hermeneutics dibangun melalui banyak pikiran orang atau philosophers. Maka kita bertanya, pembacaan hermeneutis siapa dan yang bagaimana? Maka di sini saya menggunakan cara membaca, cara menafsirkan atau hermeneutics yang dikembangkan oleh Hans Georg Gadamer yang dalam bukunya ya magnum opus dalam hermeneutics, yakni kebenaran dan metode, truth and method gitu ya. Kenapa saya kenapa agak riskan disebut metode sebenarnya? Saya lebih suka bilang cara baca atau tradisi hermeneutics, tradisi menafsir. Karena lagi-lagi Gadamer tidak memperjuangkan sebuah kebenaran yang metodis atau terfragmen saja, yang instrumental gitu ya, valid. Tetapi Hans Georg Gadamer dalam hermeneutika filosofisnya, dia memperjuangkan sebuah kebenaran yang holistik, yang lebih manusiawi, yang menampilkan dialog antar teks, di mana teks menurut Gadamer adalah segalanya, semuanya adalah teks, gitu ya. Tidak hanya katakanlah teks yang manusia tulis dalam artefak, yakni buku gitu ya, tetapi wajah manusia, sebuah kondisi, fenomen dan sebagainya itu pun adalah teks yang dapat dipahami melalui dialog antar pembaca dan teks, gitu ya. Melalui apa? Melalui the horizon Verschmelzung, horizon Verschmelzung, atau fungsi horizon yang dimana berbeda dengan para hermeneut lainnya, misalkan Schleiermacher ya dari hermeneutika romantik yang memperjuangkan kebenaran teks sebagai kebenaran yang ada dalam benak penulisnya, atau orang-orang semantik yang memperjuangkan metode terhadap penafsiran. Kalau Gadamer itu dia lebih lebih fleksibel filosofis ya, bukan pragmatis memang, dimana kebaruan dan seringkali keterlemparan teks diakui untuk bisa dibaca oleh katakanlah pembaca di masa kini. Jadi
seringkali ada penekanan lebih kepada pembaca di dalamnya. Oke. Artinya teks Arendt tidak hanya dipahami sebagai untayan kata atau manuskrip filsafat yang ditulis 74 tahun yang lalu, melainkan horizon makna yang perlu terus dimaknai, diinterpretasi dalam hemat masa kini. Nah, apakah penelitian ini layak? Maka jawabannya adalah ya, sangat layak. Penelitian ini muncul sebagai bagian dari tradisi penelitian filsafat gitu ya, seringkali humaniora, di mana ia jelas-jelas memiliki objek penelitian. Misalnya kata Becker dan Zubair ya, salah satu penulis yang menulis metodologi penelitian filsafat, dia bilang apa yang berbeda dari filsafat dan apa yang berbeda dari penelitian filsafat dan penelitian ilmu sosial lainnya gitu ya, bahkan penelitian sains. Keduanya memiliki objek penelitian, namun ketiganya memiliki objek penelitian, namun penelitian filsafat seringkali lebih radikal pada bagaimana cara kita meneliti sebuah konsep atau pemikiran. Nah, saya kutip beliau gitu ya, mereka bilang, atau Becker dan Ahmad Haris Zubair bilang dalam buku metodologi penelitian filsafat, bahwa filsafat mempunyai tempat dan kedudukan khusus. Filsafat tidak hanya terbatas pada salah satu bidang atau lapisan kenyataan, melainkan meliputi semua bidang dan dimensi yang diteliti ilmu-ilmu lain dan membuat bidang-bidang itu tanpa pengecualian menjadi objek langsung penelitian. Di mana berikut adalah kerangka pemikiran penelitian saya yang sudah saya tulis dalam 3 bab gitu ya sebenarnya. Ini semacam rencana dari bagaimana saya menafsirkan nanti gitu ya dari ketiga teks ini. Yang pertama, saya menggunakan katakanlah bahasa yang cukup mudah dipahami oleh tradisi penulisan modern ya, akademik modern. Nah, seringkali terpengaruh oleh positivisme mungkin. Ada input, ada proses dan output, ini hanya penggunaan istilah saja. Di mana inputnya kita harus mengakui terlebih dahulu bahwa sesuai perkataan Gadamer dalam kebenaran dan metode, jika setiap penafsir memiliki prasangka atau Vorurteil, di mana prasangka itu perlu direhabilitasi dan direkonstruksi, bukan dihilangkan. Kita tidak mencoba memahami teks ansih kepada diri sendiri, melainkan mencoba memahami itu melalui horizon pemaknaan, di mana keberadaan kita sebagai orang yang memahami itu ada dan mungkin. Kita nggak tahu ya, ada horizon teks, tadi kan kata Gadamer, fungsi horizon itu mungkin gitu ya. Setelah kita mengakui prasangka, kemudian mengakui bahwa teks ini memiliki sebuah horizon pemaknaan yang tersendiri, di mana kita mencoba untuk berdialog dengannya, maka kita harus mengakui sebuah horizon penafsiran. Kemudian karena basis dari penelitian ini juga tidak hanya menafsir ketiga teks ini, tetapi juga memberikan refleksi, maka kita mengakui ada horizon orde baru yang nanti sebenarnya dibangun melalui teori-teori dan juga kutipan-kutipan empiris dari buku-buku yang menyaksikan hal itu atau membahas hal itu. Di bagian input ya, ini hanya sebutan saja. Tadi saya sudah bilang ya, ada horizon teks, yakni ketiga buku tadi, kemudian horizon penafsir dan horizon orde baru. Setelah pengakuan atas ketiga horizon ini, maka yang proses pertama adalah peleburan, dialog dari horizon teks dengan horizon saya atau sebagai penafsir. Disitulah terjadi sebuah verstehen, sebuah pemahaman, kondisi memahami dan upaya memahami itu sendiri. Terbentuklah sebuah horizon pembacaan di mana saya akan memahami genealogi sesuai rumusan masalah 1 dari asal usul totalitarisme di buku yang anak-anak tulis ya, di ketiga di buku ini. Kemudian proses yang kedua tidak sampai di sana, tetapi penulis juga mencoba memberikan refleksi, khususnya pada bagaimana orde baru yang memiliki kecenderungan yang mirip gitu ya. Saya tidak berani menyebut itu identik, tetapi ada kecenderungan mirip gitu ya. Maka saya mencoba melakukan refleksi dari pembacaan itu melalui horizon pembacaan yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya masuki gitu ya, atas dialog antar teks. Maka saya mencoba memfusikan itu dengan horizon orde baru yang dibangun oleh literatur yang membahas rezim tersebut atau sejarah dari kondisi republik ini di masa itu. Maka akan tercipta sebuah, inilah yang ingin saya cari di kesimpulan nanti, yakni horizon refleksi.
Nah, sebagai outputnya horizon refleksi, di mana saya memperjuangkan sebuah refleksi yang lebih filosofis. Saya tidak mau bilang itu ilmiah, tapi lebih filosofis karena saya menggunakan hermeneutika filosofis Gadameria, di mana saya ingin gitu ya, untuk bisa berhasil menciptakan semacam anasir baru, sebuah penafsiran yang jauh lebih kekinian, keindonesiaan atas konsep totalitarianisme dan juga sejarah Orde Baru, termasuk Pancasila di dalamnya yang digunakan dalam legitimasi kekuasaan Orde Baru saat itu. Nah, pada akhirnya saya akan mengajukan, mohon izin Prof, mohon izin Pak, saya mau mengajukan isian dari bab 4 dan bab 5 sesuai dengan buku panduan dari Universitas Pendidikan Indonesia, di mana bab 4 itu saya akan mencoba untuk menjawab rumusan masalah satu gitu ya. Walaupun kita tahu seringkali dalam penelitian yang kuantitatif atau penelitian sosial positif selalu mencoba menggunakan bab 4 hasil itu kan untuk sebagai display data. Sementara yang saya akan lakukan di bab 4 adalah menjawab rumusan masalah satu. Sebagai peneliti kualitatif yang radikal, saya tidak akan sekedar menggunakan ruang di bab 4 atau hasil ini sebagai sebuah penelitian yang deskriptif. Saya mencoba memberikan anasir baru di bab 4 untuk menjawab rumusan masalah satu, yakni bagaimana genealogi atas totalitarianisme menurut Hannah Arendt dalam ketiga buku ini, ketiga jilid ini. Kemudian di bab 5 saya akan mencoba untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2, yakni bagaimana pemikiran Hannah Arendt dalam ketiga jilid buku yang tadi, yang setelah dibaca secara hermeneutis untuk memahami logika rezim Orde Baru bekerja dalam menggunakan Pancasila sebagai basis legitimasi kekuasaannya, termasuk bagaimana refleksi atas pemikiran Hannah Arendt dapat memberikan pemaknaan ulang terhadap Pancasila agar tidak lagi terjebak dalam logika totalitasi kekuasaan sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Nah, di bab 4 hasil saya coba memberikan semacam rencana dari judul subbab itu, walaupun dalam hermeneutika filosofis nanti di saat melakukan fusion horizon gitu ya, akan muncul penafsiran baru ya dalam proses itu. Tetapi saya mencoba mengkonstruk dulu ajuan rencana dari judul subbab dalam bab 4 ya, yang termasuk cukup kuat dari forward file saya atau prasangka saya di sini. Yang pertama adalah saya ingin mencoba memahami dan menggali konsep genealogi totalitarianisme dari jilid yang pertama, bahwa setelah membaca buku ini, saya ingin mengkonstruk sebuah pemahaman di mana dan menggali di dalamnya bahwa Arendt mencoba untuk menjelaskan sebuah musuh dan logika kebencian dalam pembentukan ideologi, khususnya antisemitisme yang tidak hanya memusuhi orang-orang Semit atau orang-orang Yahudi, tapi juga membenci kemanusiaan. Dan ini menjadi semacam pola bahwa ideologi-ideologi selalu memiliki musuh bersama dan diciptakan musuh itu. Kemudian saya akan menggali genealogi totalitarianisme dalam buku Arendt yang ini, jilid kedua dari asal-usul totalitarisme, yakni konsep modernitas, sebuah prinsip imperial atau imperialisme dan logika ekspansi kekuasaan yang muncul di era modern, di mana negara-negara yang basisnya kebangsaan, seringkali nation state, kemunculan nation state justru menciptakan masalah baru bagi kemanusiaan kontemporer, yakni sebuah mitos kebangsaan yang romantis yang digunakan oleh rezim-rezim tertentu untuk melakukan ekspansi kekuasaan yang tanpa batas, yang banal sekaligus juga jahat. Kita tahu ada munculnya kolonialisme atau penjajahan antar bangsa. Maka saya akan coba tulis di bab 4.2 judulnya sejauh ini gitu ya, modernitas, imperialisme dan logika ekspansi kekuasaan. Kemudian di subbab 3 di bab 4, sub ketiga di bab 4, saya akan secara radikal menggali genealogi totalitarianisme dalam buku jilidnya 3, asal-usul totalitarisme jilid 3 yang berjudul Totalitarisme itu sendiri, di mana totalitarianisme menandai ketika ideologi menguasai seluruh kehidupan manusia
dan menggerogoti tanpa sisa. Hannah Arendt selalu memperjuangkan bahkan di buku-bukunya yang lain sebuah common world atau dunia bersama. Namun dengan adanya kecenderungan dari rezim-rezim yang mencoba memaksakan realitas ideologis yang tentu tidak basisnya bukan realitas, gitu ya, kadang pseudoscience atau moralitas palsu, gitu, itu menggerogoti dunia bersama manusia, dunia bersama yang plural dan manusiawi. Setelah melakukan anasir-anasir baru terhadap ketiga jilid buku ini di bab 4 hasil, maka saya akan melanjutkan di bab pembahasan untuk menjawab rumusan masalah 2 dan rumusan masalah ketiga. Di mana saya akan terjemahkan itu melalui rencana judul subbab sebagai berikut. Yang pertama yakni logik 5.1 ya, maaf ada kesalahan, yakni logika kekuasaan Orde Baru dalam pembacaan Hannah Arendt. Di mana saya mencoba untuk memberikan penafsiran. Saya tidak meminjam Hannah Arendt untuk menafsirkan Orde Baru, tetapi mendialogkannya melalui horizon pembacaan yang sudah saya capai setelah melakukan pembacaan terhadap ketiga buku ini maksud saya. Maka saya mencoba mendialogkan pemahaman saya atas Arendt dengan sejarah empiris Republik ini, yakni sejarahnya Orde Baru, gitu. Di mana Orde Baru menurut prasangka saya sejauh ini, karena saya belum menulis dan menafsirkan melakukan penafsiran dan refleksi, saya melihat dan berprasangka bahwa Orde Baru menunjukkan logika kekuasaan yang bekerja melalui ideologi dan depolitisasi masyarakat. Apakah sampai di sana? Tentu tidak. Saya akan lanjutkan ke 5.2, bab 5.2, yakni sebuah potensi untuk menafsirkan Pancasila yang manusiawi. Saya coba buat judulnya adalah Pancasila dalam bayang-bayang ideologi dan kekuasaan. Seperti negatif ya, penggunaan kata ini, tapi dengan memahami potensi keterjatuhan kita dalam memahami Pancasila dengan menganggapnya sebagai ideologi dan ritus yang tentu tidak boleh dibantah dan tidak boleh menampilkan anasir lain atau tafsiran terhadapnya kecuali dari tafsiran negara. Justru Pancasila, kita dapat melihat sebuah anasir yang memungkinkan jika Pancasila menjadi suatu nilai yang manusiawi melalui pembacaan terus-menerus dan dialog di dalamnya. Saya ingin menekankan bahwa Pancasila dapat berubah dari nilai bersama yang diperjuangkan para founding parents kita menjadi sekedar alat kekuasaan ketika ditutup dari dialog. Contohnya apa? Contohnya adalah Indonesia pra-reformasi, khususnya di masa Orde Baru, di mana kita mengenal ada P4 dan radikalisasi terhadap GBHN ya, atau garis-garis besar haluan negara. Nah, di 5.3 penulis akan menulis sebuah horizon refleksi atas ideologi dan kekuasaan, menyentikan sedikit banyak pendapat pribadi dan juga refleksi yang jauh lebih otentik di dalamnya, di mana ideologi harus selalu terbuka terhadap kritik agar tidak menjadi alat dominasi kekuasaan. Saya tidak akan seakan menjatuhkan Pancasila gitu ya, tetapi mencoba memberikan anasir baru terhadapnya yang jauh lebih manusiawi, yang lebih logis dan yang jauh lebih plural, karena itulah yang layak untuk republik kita gitu. Saya tidak bilang itulah yang disusun oleh para founding parents, walaupun para founding parents juga memiliki latar belakang berbeda dan anasir-anasir yang beragam terhadap Pancasila. Bahkan bagi saya sendiri, Pancasila itu harus selalu ditempatkan sebagai sebuah konsensus politik saja, bukan semacam idea yang absolut. Karena kalau kita masih menggunakan pemahaman itu, maka kita akan terjatuh pada totalitarianisme yang dibangun di masa Orde Baru. Sekian, sebenarnya saya sangat berterima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi penelitian ini untuk hadir dan menjadi tesis saya yang sangat berharga. Namun lagi-lagi saya ingin menyimpulkan dan juga memberikan penegasan bahwa tujuan saya di sini bukan sebagai seseorang yang anti terhadap status quo sebenarnya,
tetapi mencoba memahami dan memanusiakan nilai-nilai yang telah ada dan populer itu. Dengan cara apa? Dengan cara melanjutkan skripsi saya melalui tesis ini untuk memberikan andasir baru terhadap Pancasila yang perlu menjadi nilai yang manusiawi, bukan nilai-nilai absolut yang diatur oleh negara sedemikian rupa, konkret dan mekanik, tetapi nilai yang bisa diperbincangkan, selalu menjadi semacam yang dekat pada keseharian kita dan basisnya adalah realitas. Penulis melakukan penelitian ini dengan satu-satunya motif, yakni kemanusiaan, di mana manusia sebagai sumber eksistensi yang radikal disebut sebagai manusia dengan M besar melalui perjuangannya atas lagi-lagi kebebasan, termasuk kebebasan untuk mencari kebenaran. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.